Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya ya anak-anak, yaitu konfigurasi awal. Nah, sebelumnya pastikan kembali sampai pinnya sudah aktif. Terus ketika kita panggil file kode igniter kita yang kemarin ya, yang localhost laundry, ini sudah muncul keterangan welcome to code igniter. Untuk selanjutnya, ini ada catatan ya, biar mungkin bisa lebih jelas lagi. Untuk pertama, untuk konfigurasi awal ya, untuk konfigurasi awal yang ini. Nah, kita lihat di catatan ini. Pertama, kita akan mengatur bagian default file autoload ya, yaitu libraries, helper, dan modelnya. Nanti diisinya seperti ini. Ada database dan session, ada URL dan form, ada nama model yang nanti kita akan buat. Sebagaimana kemarin dalam pertemuan awal, model yaitu tempat kita men-setting atau mengkoordinir masalah database. Ya, silahkan dirubah saja langsung. Kita ke library, helper, dan model. Application, configuration, autoload. Tadi nama filenya ini ya. Nama filenya apa? Autoload. Ya, autoload nih. Lihat autoload. Nah, silakan di sini nanti kita cari saja autoload. Tadi apa? Libraries. Nah, libraries kita isikan. Tadi apa? Database dan session. Terus tadi ada apa lagi? Helper. Helper diisi dengan URL dan form. Nah, nanti kita akan membuat sebuah formulir. Satu lagi tadi apa? Model. Model ya, bagian model kita akan membuat file baru nanti di folder model ya. Di sini nih, di folder model namanya mapp. Ya. Untuk penulisan silakan disesuaikan dengan penulisan sebuah kelas ya, yang mana mungkin kalian sudah pelajari di OOP. Ya, silakan penulisannya disesuaikan saja. Huruf pertama besar ya, penanda nama berikutnya kita besarkan juga ya. Nah, ini nanti kita bikin di model di sini. Nah, namanya sesuaikan dengan ini, mapp. Kenapa M? Nah, ini bisa menandakan bahwa M ini adalah model. Begitupun nanti kalau misalkan kita akan membuat controller, baiknya ditandain pertamanya misalkan C app. Kalau view, V, nama view-nya apa gitu ya. Nah, diusahakan tanpa underscore. Jadi nanti kalau di database kita pakai underscore. Kalau untuk penamaan kelas dari sebuah controller, model dan lain sebagainya, kita awali dengan penanda baik itu controller, baik itu dia berupa model ataupun yang lainnya. Selanjutnya, pada file config bagian base URL kita isi alamat atau URL base URL kita tadi apa? Kita cari di config base URL. Nah, kita isi di sini. Kita bisa mengambil dari sini ya, alamat ini. Ini adalah alamat dari base URL file laundry kita. Tinggal di-copy saja, pastekan di sini. Oke, Ctrl S. Tadi yang ini jangan lupa di Ctrl S atau di save. Selanjutnya yaitu bagian root. Nah, nanti kita akan lihat nih. Di bagian root, pertama kali dibaca yaitu nama kontrolnya itu control welcome. Di sini control welcome apa? Nah, control welcome itu ini menampilkan view, sebuah view welcome message. Jadi view welcome message. Nah, ini view welcome message. Nah, ini jadi tampilannya ini. Nah, jadi kalau misalkan ini welcome to code igniter, kita ganti ya. Selamat datang di code igniter. Nah, nanti ketika kita save, nanti berubah di sana juga ya. Nah, ini kita akan settingnya dulu ya, rootnya. Nih takutnya nanti error karena mapp-nya belum kebaca ya, mapp-nya. Nanti kita akan setting dulu ini rootnya. Nah, penamaannya apa? Nah, kita tandain aja. Misalkan kita akan membuat nanti CAPP. Controller app. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat model yang sudah kita bikin model dan kita membuat controllernya yang tadi. Ya. Kita buat controller ini welcome ya. Controller welcome ini yang rootnya kita save dulu ya. Nah, kalau sudah kita close-in dulu. Nah, ini ya. Nah, kita akan buat file baru di sini. Caranya di controller ini klik kanan new file,
Ctrl S atau save dengan nama tadi apa? capp.php. Simpan. Nah, kita tinggal ngambil aja ini untuk pertamanya. Ya, untuk setting awalnya. Nah, ini kita hapus yang nggak perlu. Ini sudah kita buat ya, controller app. Ini config kita tutup dulu ya, karena sudah. Nah, capp ini sudah terbuat. Tinggal kita membuat modelnya. Membuat model, klik kanan, new file, save dulu, Ctrl S, app, simpan. Nah, untuk awalnya kita bisa ngambil dari sini. Ctrl A, Ctrl C, pastekan di sini. Ya. Nah, nanti kita rubah namanya. Ini nama kelasnya menjadi kelas MAPP. Nama kelas sebagaimana di OP harus sama dengan nama file ketika disimpan. Nah, tinggal ubah ininya menjadi CI model. Nah, ini juga sama, dirubah. Jadi apa? CAPP. Ini ya, benar ya. Tidak dirubah karena benar dia sudah merupakan sebuah controller. Oke, masih ada error. Kita lihat MAPP. Ya, ini CI model. Oh, ini penamaannya ya. Penamaannya coba kita lihat sini. CI model. Ini yang model. Nah, oh ini belum ya. Kita rename mapp.php. Nah, sama ya. Selamat datang di kode editor. Nah, jadi ketika nanti ada salah, jangan panik terlebih dahulu. Silahkan baca, silahkan lihat kira-kira di mana di salahnya ya. Oke. Nah, sudah ya. Jadi tahap membuat sebuah model baru, model controller baru, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan login baru dengan nama login ya. Oke, kita ini di minimizein dulu ya. Di view. Nah, kan tadi kan masih view-nya itu masih ke welcome message ya, welcome message view ini. Nanti kita akan rubah ke view login karena nanti kita akan menampilkan terlebih dahulu form login. Jadi jangan lupa ya ekstensinya ya, login dot apa php. Semua jadi ekstensinya dot php. Nah, ini sudah Bapak buat. Biar mempersingkat waktu, bisa dikopas saja. Tapi nanti akan dilakukan beberapa settingan ya biar nanti selaras. Nah, pastikan di sini. nah, perlu diketahui dulu, ini merupakan contoh pemanggilan file CSS yang sudah kita simpan tadi. Ya, ini file CSS. Adanya di mana? Di file asset. Coba kita lihat. Di C sampai P, htdoc, laundry. Nah, adanya di asset ya. Kita lihat filenya file asset. Terus CSS. Nah, ini kan tadi yang bagian bootstrap, CSS dan JS kan ya. Nah, nanti kita panggil masing-masing CSS dan JS-nya ya. Ini pemanggilannya yang bootstrap.css sama bootstrap.min.css. Jadi dua file itu aja. Nah, yang .css, bootstrap.css sama bootstrap.min.css. Jadi dua ini. Selanjutnya kita panggil juga di bawah. Nah, ini biar tidak terlalu berat nanti ke sistemnya, jadi disimpannya di bawah. Ini untuk JavaScript-nya. Bootstrap.js sama bootstrap.min.js. Ya. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini nanti penjelasannya. Ya. Ini kelas-kelas yang ada di CSS, silakan dicari lagi seperti apa. Ini ada sebuah itu ya, ada sebuah filter manakala ditemukannya sebuah username atau password, jadi nanti ada notifikasi kelasnya alert warning, nanti mohon maaf password atau username salah. Nah, ini form ya, pengisian form tadi ya, yang mana tadi kita udah deklarasikan di sebuah config ya. Ini nanti form ini yang mana formnya yaitu dua, form input tipe teks sama password ya, dan sebuah tombol. Ya, nanti dia akan mengeksekusi sebuah function cprocess login yang ada pada controller C
app. Metode yang di bawahnya apa? Post. Nanti kita bikin di sini berarti. Nah, fungsinya apa tadi? Function c proses login. Jadi nanti kita lihat ya, membuat function c proses login ya. Nah, tapi terlebih dahulu kan tadi kita sudah membuat itu kan, tampilan ini kan, tampilan pada sebuah login kan. Nah, bagaimana caranya agar dia pertama kali di-run, ketika ini pertama kali di-run, muncul form ini. Nah, jadi apa yang ditulis di sini, welcome message, harus diganti menjadi apa? Login. Ctrl S. Ya. Sudah disetting, baru nanti kita membuat yang ini ke file apa? Ya. Ke file atau ke function ke proses login. Nah, coba cek dulu ya. Nah, ini kenapa nih belum nampil nih? Coba kita lihat. Oh, ini ternyata belum di-save ya. Ini tandanya tadi belum di-save. Coba kita lihat lagi. Nah, ini sudah muncul. Localhost laundry login. Ketika diklik ini, pasti error. Display your request was not found. Kenapa belum ditemukan? Karena memang kita belum membuat function check proses login. Nah, jadi step selanjutnya kita buat function apa? Check proses login. Nah, ini sudah ada Bapak ya. Function check proses login. Oke. Nah, ini function check proses login. Nah, kita lakukan terlebih dahulu. Oh, ini aja yang ini ya. Nah, function check proses login. Nah, kita lihat lagi ya. Ini kita Ctrl S. Nah, kita sesuaikan dengan yang ini. Ini penamaannya apa? Namanya nama pengguna, password. Jadinya login. Nanti ya, oh ini bukan untuk penampilan ya. Nah, ini dulu aja. Nama pengguna atau NM pengguna sama password. Dan nanti kita lihat di sini. Nah, apa yang akan dibutuhkan? Inputannya tadi pengguna. Ngambil dari teks, namanya nama pengguna. Password. Ngambil dari sebuah teks. Ini ya. Input teks. Namanya pass. Ya, ini namanya pass. Nah, ini role. Ada role. Yaitu kasir. Kenapa dibutuhkan? Karena ketika kita akan masuk sini, kan ini aplikasi pertama-tama diperuntukkan untuk kasir kan. Nah, kita lihat di DB Laundry, di tabel user, ada role. Role-nya dia nanti sebagai apa pas masuk tuh? Jadi sebagai kasir. Ya udah kita isikan dulu. Role-nya dia sebagai kasir. Nah, ketika sudah membuat 3 buah variabel, ya, pengguna, pass, dan role, nah nanti masing-masing ini akan dilempar ke model dengan nama model mProcess login. Nah, ini kurang lebih sama kan ya. Nah, untuk penamaan biar tidak bingung juga. Jadi kalau ada sebuah function yang bertujuan untuk mengolahnya itu ada ketersambungan dengan model, nah langkah baiknya kita satukan nama tapi kasih inisial di depannya. C berarti adanya di controller, M berarti adanya di model gitu. Nah, seperti ini. C proses login. Nanti dia di model ada lagi M proses login. Nah, nanti dicek apakah nanti hasil yang diberikan oleh M proses login itu hasilnya false. Kalau false berarti login error. Redirectnya kemana? Nah, ini berarti diganti. Bukan app controller, tapi apa? C app. Ya. Nah, ketika nilainya true atau hasilnya benar, nah, ada sebuah variabel nih. Nanti variabel hasil yang isinya itu username, nama, ID dimasukkan ke username, nama user, ID user, sama ID outlet. Username-nya nanti apa, nama usernya apa, ID outletnya apa. Untuk apa? Nah, ini untuk membuat atau mengeset sebuah session. Session itu apa? Ya, jadi nanti kalau ibaratnya gini, kalau kalian masuk ke dalam sebuah gedung, ada sebuah security. Security tersebut dikasih tugas agar yang bisa masuk gedung tuh yang hanya mempunyai ID card saja. Nah, nanti ketika ada seorang masuk, ID cardnya dititipin ke security, nanti ketika manakala security butuh memanggil orang tersebut, tinggal dilihat di ID cardnya. Nah, itu kurang lebih ilustrasi session seperti itu. Ya, jadi nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, ketika session set ya, di situ hasil 2, sebetulnya bisinya ini aja
karena kita membutuhkan sessionnya yang ada tuh ini aja. Nanti username, nama, ID user sama ID attached itu dibutuhkan untuk pengolahan ketika kita mengerjakannya di dalam. Kemudian kita menampilkan juga apa? Nah, misalkan nanti kita tulisin di atasnya ada status selamat datang. Selamat datang siapa? Dari hasil 2 mana? Yang akan kita ambil adalah username. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya seperti ini. Ketika inputan dari sebuah form ini ditangkap oleh variabel ini, kemudian diolah pada sebuah model, diolah seperti apa? Nah, nanti kita lihat di modelnya seperti apa. Nah, ketika dia sudah diolah, misalkan di sini nanti sudah diolah, ya, ternyata ada datanya atau tidak ada. Atau kalau tidak ada nonsense yaitu error login. Kalau ada, dia men-set sebuah data yang digunakan untuk session. Untuk apa? Nanti untuk penggunaan di dalam. Jadi ya security-nya bisa manggil. Karena security itu butuh nama dari orang tersebut yang masuk tuh. Manakala nanti ingin memanggil, gampang. Tinggal diambil. Ya, tulisannya seperti itu. Silahkan cari-cari lagi biar lebih jelasnya lagi. Ya. Nah, kalau sudah, kita atur apa yang ada di modelnya. Nah, kita lihat function memproses login. Kita buat ya, memproses login. Tadi di sini ada data yang dilemparkan itu pengguna, password, dan role. Diterima pada sebuah parameter pengguna, pass, role. Ini bisa berubah ya, tapi nanti biar nggak bingung, samain saja. Urutannya pun harus sama, pengguna, pass, dan role. Pengguna, pass, dan role. Walaupun ini urutannya diacak, sebetulnya tidak akan muncul error. Cuma nanti kalau misalkan role disimpan di atas, berarti variabel role tersebut mengandung nilai pengguna, karena pengguna di sini adalah ke 1. Jadi harus berurut juga ya, berurut dan diusahakan namanya sama biar tidak bingung. Ketika sudah, nah, apa yang dilakukan? Diambillah, kan kita ini untuk mengecek login kan, apakah username dan password ini ada di database, ya. Nah, makanya ini dilihat this db get where tabel user, cek ya di tabel user di mana username sama dengan variabel pengguna, password sama dengan variabel password, role sama dengan variabel role. Ada enggak diinputkan? Kalau enggak ada, berarti dikembalikan nilai false. Kalau ada, yang dikembalikan adalah baris tersebut. Misalkan yang dimasukkan adalah nilai username kasir, password ASD, misalkan. Ini row-nya kan kasir kan. Nah, ketika masuk ke sini, kalau ada row ini, baris ini semua diambil di return. Kalau nggak ada di returnnya false. Makanya ini ketika hasil, ini kan tadi di dalam ini teh sudah berisikan nilai false atau true. Kalau hasilnya false, maka yang di-set adalah flash data berupa error loginnya true. Kalau misalkan hasil ini nilainya adalah true, yang mana true adalah berisikan baris nilai yang sesuai dengan yang ini, ditambah berarti kan ini kan nilainya. Nah, berarti hasil di sini dia bernilai true. Ketika dia bernilai true, dia akan men-set sebuah variabel bertipe array yang isinya nanti digunakan untuk session. Makanya di form login ini sessionnya ada enggak? Kalau kosong, maka flash data yang error login. Apa itu error login? Ini yang true, ini error login. Apa isinya? Ini, mohon maaf, password atau username salah. Kalau error login. Tapi kalau benar apa? And if. Tapi kalau benar, masuklah ke sini, ya. Nanti dia akan masuk untuk mengolah ini dan nanti akan langsung ke direct ke capp atau control app c tampil member, akan direct ke sini. Nah, jadi nanti kita harus bikin juga ya tampilan atau view c tampil member, di mana nanti akan kita olah di sini function c member. Jadi ini nama function ya, nama function. Nanti nama function di sini coba kita lihat ya, langsung dulu aja ya biar nggak bingung. Nah, di c tampil member no, kita buat function baru di sini.
Ketika tadi loginnya berhasil, maka akan langsung ke direct ke saya tampil member. Apa yang akan terjadi di sini? Session dibuat untuk ID user. Ngambil dari sini kan? Nah, ini penggunaan session nanti di sini. Ya, jadi si security tadi yang di gedung tuh, saya mah butuh ID usernya aja nanti untuk manggil mah. Saya nggak butuh nama, tapi saya butuh ID user. Ya silakan ambil user menggunakan function user data. Ini function bawaan dari CI ya. Ketika ada, nah makanya langsung lagi diolah lagi di sebuah model M tampil member. Ya. Apa itu M tampil member? Kita lihat di sini. M tampil member. M tampil member. Ctrl C. Bikin di sini M tampil member. Dia diberikan parameter ID user. Ini juga kan parameter ID user yang berisi data dari session ID user. Jadi kalau misalkan ID usernya adalah 1, berarti di sini sudah bernilai 1. Ya, dilemparkan oleh parameter ini diterima di parameter function M tampil member di sini. Untuk apa? Untuk diolah kembali. Hanya lihat this db where. Kalau misalkan ID usernya sama dengan ID user yang ada di tabel member, balikanlah sebuah array. Isinya apa? Ya, jadi nanti kita lihat ya di tabel apa ini? Tabel member. Terlihat tabel member. Di sini kan ada ID user nih. Nah, karena tabel member berrelasi dengan tabel user. Kalau di tabel user ID user adalah primary key, kalau di tabel member ID user adalah origin key. Jadi nanti ketika masuk, nah cocokkan ada nggak ID user yang sama? Oh ada. Kalau ada, kembalikanlah array atau misalkan kembalikanlah semua data berupa array yang ada ID usernya. Nah, jadi nanti ini dikembalikan, ditampilkan dalam sebuah tampilan nanti yang dibutuhkan untuk ini. Ketika ini sudah diambil, Ctrl S dulu ya, save dulu, jangan lupa. Nah, di sini nanti dia akan di-load data-data yang tadi yang berupa result array tadi akan di-load di sebuah view home. Nah, berarti kita harus membuat view home. View home. Kemarin kan tampilannya kurang lebih segini seperti ini ya. Nah, jadi nanti ketika login berhasil, nah view home. Nah, tampilannya itu seperti ini. Dia membalikan member-member yang sudah ada. Kan tadi tabel member ya. Ambilnya tabel member. Nah, tadi menampilkan data-data ini nantinya. Ini kan tampilannya misalkan kita akan buat sebuah tampilan berupa tabel. Jadi akan muncul seperti ini. Ini tuh yang munculkan seperti ini tuh karena ada kesamaan apanya? ID usernya. Kalau di sini ada yang ID usernya 2, misalnya Agus Superman ini lupa edit, ID usernya menjadi 2, simpan. Nah, ini kan Agus Superman ada nih. Tapi ketika di reload nggak ada. Kenapa? Ya karena tadi ya yang di filter tuh di dalam model ini ID usernya harus sama yang ada di session. Ini kan dari session kan, variabel ID user ini dari session harus sama dengan ID user yang ada di tabel member. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita buat di view itu view home tadi ya. Ini lihat di sini ya. Ini lihat ini view home. Nah, di view di sini kita bikin file baru. Ctrl S dulu, simpan dulu biasa. vhome.php. Ekstensinya jangan lupa ya. Ini isikan tampilan-tampilan ini. Wah, lumayan panjang nih. Sebetulnya isinya tidak begitu membingungkan. Ini pertama kita lihat dulu CSS-nya. Karena nanti di CSS ini kita akan menggunakan tampilan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kita bikin dulu ini ya. Tampilan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama dia ada sebuah filter agar halaman ini tidak bisa diakses ketika seseorang belum login. Gunakanlah username. Nah, tadi kan dari di sini ada username kan? Yang digunakan di sini ada username. Username-nya ada nggak? Punya session username nggak? Kalau ada berarti ya berhasil kita load. Kalau nggak ada, jangan ditampilin. Pakai alert warning Anda belum login. Gimana ini yang status. Kalau ada ini tampilkan ini. Ya kalau nggak ada dari dia ke di direct ke form login lagi atau misalkan tidak bisa diakses ya. Atau ini bukan tombol, maaf. Ini adalah bentuk dari tabel ya. Tabel. Terus ini for each ini adalah untuk pemanggilan tadi yang tadi result array ya. Yang tadi result array kita uraikan menggunakan for each.
apa yang dibutuhkan untuk ditampilkan, ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini set URL-nya karena ini sudah terisi ya. Untuk menu edit dan hapus, ini Bapak kosongkan dulu. Ini juga Bapak kosongkan dulu biar tidak bingung. Jadi tadi tombol edit sama tombol hapus belum bisa diakses. Ini penggunaan data table sangat mudah sekali. Kalau dilihat, ini adalah sebuah tabel. Penggunaan sebuah tabel. Tabel mempunyai sebuah ID tabel. Namanya itu tabel member. Nah, penggunaannya seperti kemarin dilihat di data table, cukup mengkopikan script ini, dokumen, nama function, dan nama tabel membernya. Jadi cuma segini untuk penggunaan tabel. Data tables tuh cuma segini. Kalau sudah, nanti dia akan tersendiri terbikin sesuai dengan JavaScript yang ada di data table. Ini ya, kalau sudah, nanti mungkin kita lihat lagi saja ya, karena ini untuk tambah member kita abaikan dulu. Terus ini untuk JavaScript dari yang ada di Bootstrap. Kita lihat ya di data tablesnya. Kemarin data tables.net. Ini sampel yang zero configuration. Nah, ini yang dibutuhkan adalah file CSS-nya. Kita lihat ini berarti ini ya, jQuery.datatables.min.css. JavaScript-nya ini. Nah, kita tinggal manggil nanti. Ini saja. Kita lihat .js, .min.js. Nah, ini yang ini aja. JavaScript. Boleh kita panggil di sini ya. Oke, Ctrl C. Nah, ini kita lihat aset filenya ada di data tables ya. Yang ini ya. Cukup saja nama ini. Data tables ini berarti jangan JS ya. Data tables. Apa yang dibutuhkan di sini? Nah, ini namanya kan kemarin ini kan saja namanya. Oke, selanjutnya Ctrl S, selanjutnya yang file CSS-nya. CSS-nya ini ya. Kita lihat di sini file CSS-nya, kita copy aja yang ini. Spasi data tables ya. Ini ininya kita ganti dengan yang namanya ini. Oke, ini sudah di setting, ini sudah, kita coba ya. Mudah-mudahan ada error. Kalau error berarti jadi ada ilmu baru ya. Oke, ini kita refresh. Oh, ada error ternyata betul. CAPP unexpected. Nah, ini line nomor 13 di CAPP. CAPP line nomor 13. Kita lihat line nomor 13 ini ya. Kita lihat salahnya apa nih. Nah, ini kok ada di luar. Kita masukkan ke dalam. Kita refresh lagi. Oh, sudah nggak ada ya. Nah, kita lihat ini datanya di sini. Label user untuk login kita bisa menggunakan kasir. Username-nya, passwordnya ASD. Atau ini kita ganti ya, biar nggak itu ya, biar nggak bingung. Ini username-nya kasir 2. Ini samain kasir 2 juga. Ini ASD ya. Nah, kasir 2 ya. Kita coba login menggunakan yang kasir 1 dulu. Kita login. Oh, ada error. Nah, kita lihat ya. Ini no database selected. Oh, jangan-jangan kita belum nyeting database-nya ya. Coba kita lihat. Oh iya, ini belum disetting. Username-nya harusnya root ya. Kalau pakai SunPP, database-nya kemarin DB Laundry. Silahkan setting dulu. Database-nya namanya DB Laundry, username-nya root kalau pakai yang SunPP. Nah, jadi di sini tambahin ya, setting database di file database.php. Oke, coba kita Ctrl S, close dulu yang ini biar gak bingung. Yang ini ya, kita refresh. Oke, nah di sini. Oh ya udah ada nih. ASD, mohon maaf username dan password salah. Oke. Ya, bagaimana kalau benar? Misalkan tadi kasir? Iya, alhamdulillah ada error lagi. Coba kita lihat ya. Ini unexpected. Ini di line number 54 vhome. Vhome line number 54. Oh, ini nih. Ada yang belum kehapus ya. Ctrl S. Coba kita lihat. Oke, enable to load request file vheader. Ya, vheadernya kita belum buat. Nah, sekarang kita buat dulu untuk bagian headernya. Ini udah ya. Sekarang ini kita bikin navbarnya. Ini kan navbarnya kalau kita lihat ini ya, bagian header atau bagian navbar. Jadi kita lihat aja di sini. Di sini ke redirectnya kalau login user ke ctampil vhome. Nah, di sini di home ada yang namanya vheader. Kita rubah ya, jangan feeder ya biar gak bingung. Navbar, karena kita kan membuat sebuah navbar. Kita kopikan saja
ya. Kita bikin baru vnavbar php, paste. Kita lihat ya, Ctrl S. Coba kita reload yang ini. Nah, sudah muncul. Tapi ini belum ada. Nah, ini service belum ada, masih di sini ya. Jadi vmember. Ini belum bisa, belum pada bisa, ini belum pada bisa. Logout juga belum bisa nih. Ini belum bisa juga. Karena kita baru hanya men-setting bagaimana ketika login berhasil masuk ke vhome, yaitu kasir untuk data member, maaf ya, bukan kasir. Nah, ini sudah berhasil. Bonus ya, ada bonus untuk hari ini sebenarnya cukup. Ini untuk logout ya. Logout kita buat di sini diganti ya, jadi CAPP. Di sini kita buat untuk logout. Kita akan buat ya C logout. L-nya ini kita besarkan dulu, C logout. Ctrl S, di sini kita bikin baru public function logout. Nah, apa? Kalau di logout, kalau tadi di login kita meng-set user data, berarti kalau di logout kita unset user data. Gimana? This session unset user data. Apa yang di unset? Ini kan yang di set adalah username ya. Yang di set di ini ya, di vhome. Yang di set adalah username. Berarti di sini kita akan meng-unset yang username. Redirect. Kemana redirectnya? Kalau logout berarti redirectnya ke CAPP. Ctrl S. Coba kita coba logout. Sudah. Oke. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Silakan searching lagi, diulang-ulang lagi, mudah-mudahan tidak membingungkan. Jadi kesimpulannya ya, hari ini kita belajar tadi sampai sudah diinstal Sublime Code Igniter, bagaimana kita cara memanggil Bootstrap 4, data tables, terus kita isi tabel user, kita udah mengerti alur aplikasinya, sampai tadi aplikasi kita sudah bisa kita login dan menampilkan ini data-data yang sudah ada di database. Oke, mungkin seperti itu. Oh iya, ini sepertinya data tablesnya belum itu nih, karena di sini harusnya ada menu search. Ada menu search. Coba kita lihat ya. Coba ya kita cek data tables. Kita ganti aja ya. Display saja. Terus coba kita rubah ini ya. Ctrl S. Coba kita lihat. Oke, udah ya. Ini menu search-nya sudah jalan. Oke, Ben. Oke ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Silahkan diulang-ulang lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kebingungan ya. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Ya, sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mencoba. Ya, mungkin seperti itu. Jangan lupa tadi ya proses-prosesnya. Adapun file-file untuk ininya nanti silahkan kalau perlu bisa minta saja ya, bisa di komen saja ya. Mungkin demikian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.